ngapain Jaka suruh Wulan kemari? Nggak tahu. Enggak. Cuma pengen ketemu aja. Di kelas kan bisa. Di sini lain. Cuma kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel saya yaitu Irma Putri Anissa. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan topik saya di dalam konten kali ini. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai teori sastra. Namun, di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu karya susastra. Ya, sesuai judul. Hari ini saya akan mengupas sedalam-dalamnya karya susastra, yaitu novel dari jendela SMP. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman sekalian memencet tombol subscribe, like, comment, and share agar saya bersemangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Siapa sih yang tidak tahu sama novel dari jendela SMP? Novel yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama ini sempat populer loh pada tahun 1984. Teman-teman pasti pada ingin tahu kan siapa pengarang novel dari jendela SMP? Oke, akan saya jelaskan. Pengarang novel dari jendela SMP ini adalah Mira Wijaja atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mira W, yang merupakan seorang dokter yang lebih dikenal sebagai pengarang roman populer Indonesia. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 13 September 1951. Dokter lulusan Universitas Trisakti pada tahun 1979 ini telah menerbitkan puluhan novel dengan berbagai genre, di antaranya itu roman, kriminal, atau kehidupan rumah sakit. Dari Jendela SMP adalah salah satu novel yang memiliki makna dan pembelajaran yang sangat penting bagi anak pra-remaja yang akan menghadapi masa remajanya. Dan novel ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam karena sebuah kisah cinta remaja yang mengharukan. Mungkin awalnya cukup mengagetkan dengan cerita novelnya, tapi dari novel ini para remaja mendapatkan sex education. Para remaja yang duduk di bangku SMP dapat mengetahui apa itu menstruasi, ovulasi, dan juga kehamilan di masa muda. Sinopsis novel dari Jendela SMP ini berawal dari kisah cinta antara Joko dan Wulan. Mereka berdua masih remaja dan bersekolah di tempat yang sama. Joko berasal dari keluarga miskin dan ia merupakan anak dari seorang pembantu. Dan juga Joko tidak mengetahui siapa ayahnya yang sebenarnya. Joko hidup bersama ibunya yang merupakan pembantu di salah satu SMP swasta. Teman-teman sekelasnya sering mengolok-oloknya dengan sebutan JAB, yaitu singkatan dari Joko Anak Babu. Meskipun diperlakukan seperti itu, Joko tetap menerima dan membalasnya dengan prestasi belajarnya di sekolah yang melampaui teman-temannya. Joko memiliki impian untuk mencari ayahnya agar ia tidak dikatakan sebagai anak haram. Serta Joko juga ingin mendapatkan cinta dari Wulan. Sementara itu, Wulan adalah gadis cantik, pintar, dan merupakan teman sekelas Joko sekaligus ketua kelas. Suatu hari, ia melerai perkelahian antara Joko dengan Jino, tetapi ia justru jadi sasaran nyasar tinjunya Jino. Sejak itu, Joko mulai merasakan kehadiran Wulan di kehidupannya. Joko mulai melakukan pendekatan dengan Wulan, mulai dari berusaha untuk bertemu, berbalas surat menyurat, hingga akhirnya Joko memutuskan untuk mengajak Wulan ketemuan di halaman sekolah. Sesuai dengan cuplikan video yang di awal tadi, itu merupakan salah satu pertemuan antara Joko dengan Wulan. Diawali dari hubungan pacaran biasa, sampai akhirnya Joko dan Wulan sampai melakukan hubungan terlarang yang melompat keluar dari jendela SMP yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Semenjak saat itu, semua yang manis
Semua yang lucu dan menggemaskan dari dunia remaja mereka seketika direnggut. Prahara pun menghantam menciptakan duka cita, ketakutan, dan rasa malu. Tapi di tengah-tengah gejolak yang terjadi, rasa cinta itu masih ada. Dan Joko mesti berjuang keras dalam kedewasaan yang prematur untuk mempertahankan cinta masa remajanya. Jika teman-teman sering membaca novel-novel di era keemasan Mira Wijaya, lantas membaca novel remaja saat ini, teman-teman pasti akan menemukan sebuah perbedaan yang besar. Pasti sebagian dari teman-teman sulit menemukan novel remaja semacam ini hadir masa sekarang. Tema sex education adalah tema yang jarang diangkat sebagai kelas remaja. Namun demikian, tidak menjadikan novel ini vulgar. Sebagai novel dengan tokoh berusia remaja, karakter-karakternya cukup mengungkapkan dunia remaja. Ini bisa dilihat dari narasi cara mereka bercanda, dialog para tokoh, dan problema-problema klasik remaja seperti berkelahi, jatuh cinta, dan contoh-contekan. Bahasa yang dipakai pun cukup sederhana, hampir-hampir tak ada majas. Hanya saja sampai pada penjelasan Bonarti tentang reproduksi manusia, membuat novel ini terasa seperti bukan novel, tetapi non-fiksi. Sampai pada tahap ini, mungkin teman-teman baru menyadari kalau Margate serupa dengan Mirawe. Karena basis keilmuan mereka adalah kedokteran, otomatis unsur ekstrinsik dari mereka mempengaruhi novel-novel karya mereka. Secara keseluruhan, novel ini sangat mengasyikkan untuk dibaca. Sebagai pengarang yang sebelumnya telah menelurukan banyak novel, Mira Wijaya berhasil menghadirkan novel dari jendela SMP dengan karakterisasi yang matang, konflik yang menggugah, dan plot melodramatis yang mengalir mulus minus digresi. Di sana-sini tentu saja bertaburan kelucuan khas remaja yang menggelitik. Bagian pamungkas memang tidak mengunci problematika yang ada, tapi mengandung optimisme yang kemungkinan besar didambakan semua pembaca. Sebagaimana novel-novel Mira Wijaya lainnya, novel dari jendela SMP juga termasuk moviable loh. Kisah novel dari jendela SMP ini telah difilmkan oleh PT Gramedia Film dengan sutradara almarhum Mi Umboh, tetapi memakai judul yang berbeda, yaitu Biarkan Kami Bercinta, yang rilis pada tahun 1984, yang dimana tokoh Joko diperankan oleh Gusti Randa dan tokoh Wulan diperankan oleh Dina Mariana. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau novel dari jendela SMP ini ada sinetronnya juga loh. Setelah sekian lama tidak difilmkan, akhirnya novel dari jendela SMP kembali digarap oleh pihak stasiun TV. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu dengan sinetron dari jendela SMP, tapi saya akan menjelaskan sedikit mengenai sinetron tersebut. Sinetron dari jendela SMP disutradarai oleh Indrayanto Kurniawan dengan mengadaptasi novel karya Mira Wijaya dengan judul yang sama. Dari jendela SMP menjadi sinetron favorit para remaja Indonesia dari cerita hingga ratingnya apik. Tokoh utama sinetron dari jendela SMP ini dibintangi oleh artis muda berbakat, yaitu Raybong sebagai Joko dan Sandrina Michelle sebagai Wulan. Walaupun sinetron ini diangkat berdasarkan novel yang sudah dikenal luas, namun tetap ada perbedaan dalam alur kisahnya yang juga memastikan tidak akan ada tentang kehamilan di usia sekolah seperti dalam novelnya. Meski demikian, cerita juga akan dibuat dengan semenarik mungkin, dengan tujuan untuk sinetron keluarga hingga memiliki tujuan memberi peringatan kepada orang tua, serta pentingnya edukasi dini tentang hubungan terlarang untuk remaja. Karena sinetron ini banyak disukai di kalangan remaja, sinetron ini lantas berlanjut ke jenjang SMA dengan tetap memakai judul yang sama, menggunakan tema DJS Goes to SMA, yang dimana akan menyuguhkan kisah-kisah masa SMA yang unik dan menarik. Jadi, teman-teman yang masih penasaran dengan kisah dari jendela SMP ini, baik itu novel, film maupun sinetron, kalian bisa saksikan di YouTube maupun bisa kalian cari di YouTube. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan saya mengenai novel dari jendela SMP. Jika masih ada penjelasan yang kurang dipahami, teman-teman bisa menyampaikannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.